Nah, para hakam atau rabi pembuat Talmud yang bersekongkol dengan para fuqaha ahli syariat Yahudi untuk bikin kitab baru tandingan Taurat, yaitu kitab Talmud itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo bro and sis dimanapun ante berada, ya, di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Palestina, di Israel, di seluruh dunia bro. Jumpa lagi dengan saya Osa Sungkar dalam program Oscar TV, channel yang keren, super keren, yang membahas masalah-masalah yang sangat aktual dan bersejarah, ya kan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat menggembarkan dan sangat membuat dunia ini penuh malapetaka. Kitab itu adalah kitab Talmud, kitab sucinya kaum Yahudi, kaum Ibrani, ya. Saya akan bahas secara rinci, ya. Ada beberapa bab yang akan saya bahas di sini. Untuk itu saya sudah mengadakan riset, ya, penelitian dari berbagai literatur yang kredibel di bidangnya, yang expert penulisnya memang. Antara lain ini buku bagus sekali nih. Talmud, kitab hitam Yahudi yang menggemparkan, karya Profesor Dr. Muhammad Asy-Syarqawi. Beliau ini dosen filsafat Islam dan perbandingan agama di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Lihat baik-baik. Oke. Ini bagus sekali. Berdasarkan riset, ya. Berapa tahun beliau ini mengadakan riset. Memang ahlinya perbandingan agama. Semua datanya sahih, valid, faktual. Ya. Tuh, satu. Kedua, Ensiklopedia Yahudi bergambar. Pembahasan lengkap seputar Yahudi, menyangkut sejarah, akidah, kitab suci, syariat, sekte, organisasi, ekonomi, pendidikan, militer, politik, dan tokoh-tokohnya. Ini tulisan Dr. Thoriq As-Soidan. Nih, ya. Ente harus punya buku ini. Baik yang muslim maupun yang non-muslim, buku ini layak untuk dipelajari, ya. Sangat perlu malah untuk mengetahui fakta yang Yahudi itu seperti apa sih. Oke. Kemudian, nah ini Zionisme, Gerakan Menaklukkan Dunia, karya Z.A. Maulani. Nih. Z.A. Maulani ini mantan kepala Bakin pada masa pemerintahan Soeharto, ya. Badan Bakin tuh Badan Koordinasi Intelijen Nasional, intelijen negara, ya, Bakin, kepala Bakin. Dia karena posisi sebagai intelijen ini bisa punya akses yang luas terhadap isi perut negara-negara lain dunia, termasuk Israel. Nah, ini hasil penyelidikan dia ini dituangkan dalam buku ini. Ini buku bagus sekali. Penulisnya udah almarhum, ya. Semoga beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buku berikutnya adalah The Secret of Dajjal, karya Ahmad As-Suci. Ini juga bagus nih. Ini bagus sekali nih. Datanya sahih. Dan berikutnya buku Zionis dan Syiah, Bersatu Hantam Islam, karya Muhammad Pizarro Novelan Tauhidi. Ini bukunya nih. Ya. Ini bagus sekali. Ini datanya luar biasa nih, lengkapnya. Wah, ini
Ini orang-orang kita yang nulisnya, tapi dia banyak studi di Timur Tengah ya, mengadakan perjalanan jurnalistik dan penelitian ke Palestina ya, ke negara Israel dan sebagainya. Hasilnya ini luar biasa ini buku bermutu. Buku berikutnya yang jadi referensi saya adalah buku dengan judul Talmud, Kitab Rabi Yahudi, Sejarah dan Ajarannya, tulisan karya Zafarul Islam Khan. Nih ya, ini bagus ini. Dia detail menjabarkan tentang sejarah Talmud. Nah bro, buku berikut adalah Sejarah Agama Yahudi. Ini bagus nih. Paparan detail sejarah agama Yahudi dan penyimpangan-penyimpangan tragis yang terjadi di dalamnya. Panduan sangat penting untuk menentukan sikap dalam bergaul dengan mereka, dengan Yahudi di percaturan dunia. Ini karya Dr. Khalifah Muhammad Hasan. Buku impor ya, berbahasa Arab, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Faisal Saleh. Ini bukunya. Sekarang kita akan bahas ke definisi. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bab per bab. Tema kali ini saya bagi ke dalam 8 bab ya. Bab pertama tentang sejarah Talmud. Bab kedua tentang isi Talmud yang sangat keji dan biadab. Bab ketiga, Talmud menghina Kristen dan Islam. Bab keempat, tokoh-tokoh Kristen, paus, kardinal, uskup, pendeta yang mengutuk dan memerangi Talmud di Eropa, ya, pada abad lampau. Bab 4, bab 5, Yahudi membuat kode-kode rahasia pada kitab Talmud untuk menyembunyikan ayat-ayat yang menghina Kristen maupun Islam, terutama Kristen. Yang orang Yahudi itu benar-benar sangat keterlaluan, kurang ajarnya itu terhadap agama Kristen. Kemudian itu bab 5 ya, bab 6 membahas tentang Yahudi, orang-orang Yahudi yang anti Talmud, orang-orang Yahudi yang menyerang Talmud, nah, yang membongkar kebobrokan, kebejatan, kebiadaban Talmud. Jadi banyak orang rabi Yahudi yang keluar dari agama Yahudi jadi mantan rabi, ada yang masuk Islam, ada yang masuk Kristen. Nah, di situ mereka bongkar semua. Mereka sadar, wah selama ini dibohongi oleh rabi. Rabi itu artinya pendeta ya dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Nah, itu bab 6, bab 7 kesaksian. Nah, ini berkaitan dengan bab sebelumnya. Kesaksian mantan rabi atau pendeta Yahudi yang keluar dari agama Yahudi. Bab terakhir, bab 8 membahas tentang hubungan atau korelasi antara Talmud dengan Zionisme. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama, sejarah Talmud. Apa itu Talmud? Talmud itu berisi segala macam pemikiran, filsafat, hukum, syariat, akidah kaum Yahudi. Itu tertuang dalam Talmud. Itu proses pembuatan Talmud itu berkisar sekitar 1000 tahun. Lama memang proses pembuatannya. Nah, cuma yang menjadikan ya, sekaligus menarik untuk dibahas adalah ternyata Talmud ini isinya bertentangan dengan Taurat Musa. Jadi orang Yahudi itu punya 2 kitab suci. Pertama Taurat Musa, Taurat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu isinya itu semua tentang kebaikan, atau yang terkenal dengan the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah, ditulis dalam
loh atau lauh dalam bentuk apa ya, batu gitu kan. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah yang esa, itu jelas tuh. Yang kedua, misalnya dilarang berbuat dosa, berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri, wajib untuk berbakti, berbuat baik pada orang tua. Semua nilai-nilai luhur, sama seperti Islam. Sama seperti ajaran Nabi Muhammad SAW atau Nabi Isa alaihissalam dan semua nabi-nabi utusan Allah. Karena sumbernya satu dari Allah SWT ya. Nah, itu yang pertama, kitab Taurat Musa alaihissalam. Yang kedua, Talmud. Nah, Talmud ini kalau yang tadi Taurat Musa itu adalah undang-undang tertulis, canon, undang-undang yang tertulis, yang di dalam loh itu kan. Di dalam Al-Quran juga ada sebut suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam yang kita bahas, beliau menyampaikan risalah Allah khusus untuk kaum Yahudi aja ya, Taurat itu. Nah, kalau Talmud itu undang-undang oral law, undang-undang lisan. Nah, yang tidak tertulis. Kenapa nggak tertulis? Emang ada aturan dari para rabi nggak boleh tertulis. Jadi diturunkan secara tradisional, turun-temurun, generasi ke generasi. Nah, itu 100% buatan rabi, bukan dari Allah, bukan. Mereka mengklaim ini dari Allah. Mereka mengklaim Nabi Musa juga menurunkan hukum setelah wafat Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Musa itu mengajarkan juga sebelum meninggal ya, hukum-hukum lisan. Padahal enggak, begitu Rasul atau Nabi Musa alaihissalam wafat, udah nggak ada syariat lagi. Yang tertulis itu, yang jelas, yang tulis itu Taurat itu pun masih banyak diubah-ubah oleh kaum Yahudi. Nah, tapi Talmud yang buatan rabi ini, mereka mengklaim katanya peninggalan Musa, padahal itu buatan mereka 100% ya. Mereka tuh bikin sendiri. Nah, para hakam yang bikin, hakam tuh artinya dulu rabi sebutnya hakam. Rabi kan artinya pendeta, dulu sebutnya hakam, yaitu orang-orang pendeta-pendeta, rabi-rabi yang menjadi rujukan para umat Yahudi bersama dengan fuqaha. Fuqaha itu artinya ahli fikih syariat Yahudi, ahli fikih agama Yahudi. Nah, mereka sepakat untuk bikin kitab baru sebagai tandingan dari Taurat Musa. Nah, para hakam atau rabi pembuat Talmud yang bersekongkol dengan para fuqaha, ahli syariat Yahudi untuk bikin kitab baru tandingan Taurat, yaitu kitab Talmud. Itu mereka tuh orang-orang Yahudi Farisi atau Pharisees. Yahudi Farisi itu adalah salah satu sekte dalam Yudaisme. Yudaisme itu artinya ya agama Yahudi. Ada Yahudi Farisi, ada Yahudi Seduki dan sebagainya. Nah, khusus untuk Yahudi Farisi ini, mereka memang Yahudi liberal, Yahudi yang mengutamakan atau mengagungkan hawa nafsu, memuja hawa nafsu. Ini ada juga selain di buku, dijelaskan juga ada di Wikipedia, silahkan lihat aja, cari Yahudi Farisi. Mereka inilah yang menulis Talmud, yang mengarang-arang Talmud, ya. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa ini adalah berasal dari Nabi Musa alaihissalam, pertanyaan saya gampang aja. Kenapa itu kok bertentangan isinya dengan Taurat Musa yang luhur, agung, suci, mulia isinya dari Allah SWT? Contohnya ya, bertentangan. Banyak isi Talmud itu isinya tuh ajaran untuk umat Yahudi melakukan perzinahan, pelacuran, pembunuhan, pencurian, kebohongan, rasisme, dan kebiadaban lain yang tak terperi, kejam. Subhanallah. Nanti saya akan buktikan, akan saya cuplik kalimat-kalimat itu ada semua. Ya.
ayat-ayat setan, satanic verses itu. Mereka dengan senak jidatnya orang Yahudi itu menuduh Islam itu teroris atau ajaran Islam teroris atau Al-Quran isinya teroris, padahal kita mereka sendiri teroris isinya. Silakan cek Al-Quran, nggak ada satupun terorisme. Sedangkan Talmud luar biasa. Nanti kita bahas dalamnya ya, oke? Nah, berdasarkan data yang saya baca itu pada saat si Rabi ini bikin kitab Talmud ya, mereka tuh dapat informasi bisikan dari yang namanya dengan yang disebut dengan namanya Batkul, suara iblis yang berbisik mereka, baik pada saat mereka lagi di sinagognya ya, di sinagog tuh kuil ya mereka, atau pada saat mereka tidur datangnya mimpi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang dapat mimpi buruk itu artinya dari iblis. Iblis bisa masuk ke dalam diri manusia, ke dalam mimpi manusia kan. Kalau mimpi itu baik, itu dari Allah, dari Tuhan. Nah, gitu aja. Nah, sekarang pada saat mereka lagi dalam keadaan sadar, mereka tuh komunikasi dengan iblis dengan suara iblis namanya Batkul ya. Proses ini sama seperti proses pada saat tokoh satanis dunia yang namanya Aleister Crowley. Nah, ini seorang Yahudi juga ini. Aleister Crowley itu seorang anggota Yahudi, anggota The Order of the Golden Dawn, organisasi okultis, penyihir dan penyembah iblis. Ya, pada tahun 1904 dia bersama istrinya bersemedi di piramida Giza, piramida terbesar di Mesir. Ngapain? Tujuannya dia emang ingin sekali bertemu iblis, ingin sekali komunikasi, apalagi dia kan memang asli penyihir. Nah, keinginannya terkabul setelah dia 3 hari 3 malam nungguin, iblis datang bener. Ini kisah nyata, bukan hoax, bukan mitos, bukan hayalan. Bukan, ini kisah nyata dan ini mendunia. Didatangi iblis yang mengaku bernama Aiwas. Cek sendiri di sumber-sumber, ada itu di buku-buku, di internet Aiwas. Ada yang nyebut Lam, tapi yang terkenal Aiwas. Mukanya kayak muka alien yang sekarang kita lihat tuh. Nah, kemudian Aiwas ini bilang bahwa dia itu utusan dari Dewa Horus. Dewa Horus itu dewa sesembahnya para orang-orang Mesir kuno zamannya Firaun ya. Mereka Tuhannya kan dewanya Tritunggal, Horus, Osiris dan Isis ya kan. Nah, antara lain dewa Horus. Sebenarnya itu dalam terminologi Islam itu sebenarnya Horus itu ya iblis yang namanya Azazil, atau dalam terminologi Kristen disebut dengan Lucifer. Nah, itu dia. Karena tugasnya mereka nggak suka dengan manusia, mereka ingin menjebloskan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka jahanam ya. Semua agama sama mempelajari, agama langit khususnya ya. Islam, Kristen, Yahudi sama. Prosesnya waktu si Azazil atau Lucifer ini diperintah Allah untuk sujud hormat pada Nabi Adam, dia menolak karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam karena terbuat dari api. Kemudian Allah murka dan Allah kutuk dan Allah usir, ya, diturunkan ke dunia berbarengan dengan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Nah, si Aleister Crowley ini kemudian setelah mendengar suara si Aiwas, dan Aiwas itu menampakkan diri memang. Kemudian mendiktekan kalimat-kalimatnya iblis itu, kalimat-kalimatnya Horus didiktekan dan ditulis sama Aleister Crowley. Ditulis dan jadilah kitab yang disebut dengan The Book of the Law, kitab sucinya satanis dunia, dengan subjudul Do what thou will shall be the whole of the law. Lakukan apapun yang lo mau, yang akan menjadi hukum lo sendiri. Lo mau berzina, mau membunuh orang, mau pedofilia, mau menjajah, mau menipu, mau merampok, silakan. Itu hukum lo sendiri, lo buat, bebas kok. Jangan nggak usah pedulikan hukum-hukum agama, hukum-hukum norma sosial, norma budaya, adat, cuekin aja. Yang penting lo enjoy aja. Hidup ini cuma sekali, nikmati aja. Nah, itu falsafah ajaran setan itu. Nah,
Proses inilah yang kurang lebih sama yang dialami oleh rabi-rabi atau hakam-hakam penulis kitab Talmud ya, dibisikin iblis. Nah, itu mereka sendiri bilang itu batkul. Mereka bilang itu suara Tuhan. Kalau suara Tuhan, gue tanya sekarang, ya, saya tanya kenapa ngajarin pedofil, ngajarin pembunuhan, rasisme di dalam dan sebagainya kejahatan dan lain sebagainya kejahatan di Talmud. Emang Allah ngajarin pemerkosaan, pedofil, pembunuhan, penjajahan, perampokan kan enggak, ya kan? Nah itu udah akal sehat kita udah langsung bisa bedakan kan, mana yang asli dari Allah Tuhan, mana yang dari iblis, oke? Okay? Nah, karena Talmud ini begitu penting sehingga sekarang orang Yahudi itu udah nggak pedulikan Taurat Musa lagi. Mereka udah nggak berpegang pada Taurat Musa. Tetap kalau ada hari raya Yom Kippur atau hari raya Passover, Paskah Yahudi sama Paskah Kristen beda ya. Paskah Yahudi itu dipamerin tuh Taurat. Padahal itu mereka nggak rasakan Taurat lagi. Itu cuma seremonial aja, gagah-gagahan Taurat. Aslinya mereka mengimani, melaksanakan berita-berita dalam Talmud. Ini mereka sendiri ngomong bahwa Talmud lebih utama dari Taurat. Nah, saya akan cuplik di sini. Pertama, dalam kitab Talmud sendiri, yaitu Talmud pasal Erobin 2b edisi Soncino yang mengatakan, wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para rabi penulis kitab Talmud daripada ayat-ayat Musa, ayat-ayat Taurat Musa. Ya, satu itu bukti itu. Kedua, dari Ensiklopedia Britannica, isinya meskipun semua ajaran Yahudi berasal dari Taurat Ibrani atau Taurat Musa atau Torah ya, namun adalah suatu kekeliruan jika mengira bahwa agama Yahudi sebagai agama yang berdasarkan pada kitab Perjanjian Lama atau Old Testament atau Taurat. Yang ngomong bukan saya, Ensiklopedia Britannica. Kemudian perintah dari Rabi langsung nih. Rabi Isael dan Rabi Cassar berfatwa, kitab Talmud berada di atas segala hukum. Talmud lebih penting daripada Taurat Musa. Itu dia. Nah, penulis-penulis Talmud ini baik pada zaman Babylon, Persia, Yunani, Romawi itu mengajarkan sikap yang ekstrim pada umat-umatnya. Sehingga orang Yahudi sekarang ekstrim banget kan. Nah, untuk itulah kita harus mengetahui sejauh mana sih parahnya ini Talmud. Nah, Talmud itu terbagi dua bro, kitab Talmud. Pertama Mishnah, yang kedua Gemara. Mishnah itu adalah kitab induk yang berisi segala peraturan yang tadi gue sebut ya. Yang tadi saya sebut, peraturan tentang filsafat, hukum, syariat, akidah, pandangan hidup orang-orang Yahudi di dalam Mishnah tersebut ya. Nah, ini ditulis sudah sejak begitu Nabi Musa alaihissalam wafat, mereka mulai ngarang tuh, nulis Mishnah. Cuma bukan nulis, belum ditulis dari lisan. Nah, pada tahun 70 Masehi, Haikal Sulaiman atau Solomon Temple, mereka nyebutnya, sebenarnya bukan temple, bukan candi, itu masjid Nabi Sulaiman untuk nyembah Allah ya. Itu dihancurkan ya, atau Bait Sulaiman dihancurkan oleh rezim tentara Romawi pimpinan Kaisar Titus 70 Masehi, hancur. Nah, sejak saat itu, yang penghancuran pertama itu tahun 586 sebelum Masehi oleh rezim Babilonia, pimpinan Raja Nebukadnezar. Nah, dihancurin juga tuh. Itu cuma penghancuran pertama. Penghancuran kedua terjadi lagi berapa ratus tahun kemudian, tahun 70 Masehi. Setelah Nabi Isa
alaihissalam diangkat Allah ke langit dalam terminologi Islam ya. Nah, dihancurkan kan tahun 70 Masehi. Nah, semua institusi keagamaan Yahudi, Yudaisme itu kocar-kacir, bro. Sebagian karena diburu oleh Romawi. Kenapa Romawi marah waktu itu? Karena Yahudi sendiri memberontak melawan pasukan Romawi. Mereka melakukan makar, akhirnya dihantam sama pasukan komandonya Romawi ya. Pasukan Romawi habis. Romawi kan salah satu negara super power pada masa itu kan, kayak Amerika atau kayak Rusia masa ini ya, masa kini. Habis dihantam, sebagian lari ke Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang ya, kabur sana. Akhirnya tradisi Mishnah kacau gitu kan, kacau. Nah, kemudian 1 abad setelah kekacauan itu, setelah penghancuran Haikal Sulaiman itu, pada tahun 190 ada seorang pendeta atau rabi Yahudi yang namanya Judah Hanasi. Judah Hanasi. Atau disebut dengan Yehuda Hanasi. Nah, ini orang Yahudi menganggapnya ini rabi yang paling suci gitu kan, yang terhormat. Mereka mengklaim gitu. Nah, Judah ini prihatin lihat, waduh nih hukum oral law, hukum lisan, undang-undang lisan Mishnah kok kacau nih. Kalau nggak dikumpulin bisa hilang nih tradisi gitu kan. Akhirnya dia kumpulin sebagai jadi dia redakturnya sekaligus editornya. Dikumpulin tuh kan ada 2.000-an penulis yang nulis Mishnah itu ya kan. Ini contohnya nih, gambarnya nih. Yang tengah itu adalah Mishnah, yang pinggirnya ini komentar, itu Gemara, komentar-komentar para rabi tentang isi Mishnah gitu kan. Nah, nanti saya akan jelaskan Gemara. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi mulai dikumpulin tuh tahun 190 Masehi sampai 200 Masehi. Ya kan? Dikumpulin. Sebenarnya sebelum Judah Hanasi ada juga rabi lain yang ngumpulin tuh, namanya Rabi Hillel pada tahun 10 Masehi. Kemudian ada juga Rabi Akiba ben Yosef dan Rabi Meir. Cuma yang terkenal, yang populer Rabi Judah Hanasi ini. Ini kuburannya nih. Ya. Nah, dia kumpulin, ya kan? Nah, isinya Mishnah ini, Talmud Mishnah ya, sebutnya Talmud Mishnah. Ini ada 6 hukum atau 6 sedorim ya. Dalam bahasa Yahudi 6 sedorim, hukum-hukum. Yaitu pertama hukum Zeraim tentang pertanian dan bercocok tanam. Kedua Moed ya, tulisannya MOED, Mut, hari-hari tentang hari-hari raya Yahudi. Ketiga Nashim, pemikiran dan pernikahan dan perceraian. Keempat tentang Kodashim, tata cara ibadah sembahyang orang Yahudi. Kelima hukum Nazakin, tentang hukum perdata dan pidana Yahudi. Keenam Tohorat, atau kalau Islam Toharoh, bersuci, wudu. Nah, ini dibahas di Mishnah yang keenam, Toharot. Nah, itu adalah Mishnah. Nah, Gemara ini sama seperti Mishnah itu merupakan kumpulan tulisan oral law, hukum oral law, hukum lisan ya, yang kemudian karena berceceran ya, setelah pasca dihancurkannya Bait Sulaiman oleh rezim Titus ya, Romawi, kemudian dikumpulkan itu oleh rabi anaknya Judah Hanasi, yaitu yang disebut dengan Rabi Gamaliel dan temannya, rekannya itu Rabi Simeon atau Simon. Nah, itu terjadi tahun 408 Masehi. Baru selesai 500 Masehi, jadi kurang lebih 1 abad. Dikodifikasikan oleh antara lain ya, bukan hanya 2 orang ini, antara lain oleh Rabi Gamaliel dan Rabi Simeon. Bahasa yang dipakai Mishnah maupun Gemara itu sama-sama bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai Nabi Isa alaihissalam dulu ya, pada masa itu. Nah, Gemara ini terdiri atas 2. Ada Gemara Yerusalem atau Gemara Ma'aribah
atau Gemara atau Talmud Eretz Israel. Karena memang lahirnya itu kan di Palestina, di Yerusalem, maka disebut Gemara Yerusalem. Yang satu lagi Gemara Babilonia, Talmud Gemara Babilonia yang dibuat di Babylon, di Irak. Kenapa dibuat di Irak? Karena kan sebagian orang Yahudi kan eksodus kabur ke Babylon kan waktu dihantam oleh rezim Romawi pimpinan Titus ya kan. Nah, di sana dia bikin Gemara lagi. Nah, Gemara yang ditulis di Babilonia disebut dengan Gemara Bavli atau Talmud Bavli. Itu yang dipegang oleh George Bush. George Bush itu ngakunya Kristen, asli bukan, dia itu Yahudi. Ini lihat ya, waktu dia dilantik jadi presiden ya, harus semua presiden Amerika begitu kelar dilantik harus ke tembok Wailing Wall atau Crying Wall ya di Palestina atau di Yerusalem atau di Al-Quds ya. Terus sembahyang Yahudi gitu lah, kepalanya begini-begini. Ya. Kalau dia non Yahudi ngapain begitu kan? Nah, itu menunjukkan dia seorang Yahudi. Nah, Talmud yang dua Talmud ini baik itu Mishnah maupun Gemara ini baru kelar ditulis final tuh pada abad 16. Jadi lama banget ya, Bang ya. Bandingan dengan Taurat Musa yang tulis paling berapa umur Nabi Musa alaihissalam paling berapa tahun dia? Katakanlah 100 tahun misalnya, 1 abad. Tapi nggak sampai mungkin ya. Katakanlah 1 tahun. Udah kelar. Karena Allah yang langsung. Nabi Muhammad SAW juga menurunkan kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu 23 tahun kelar. Begitupun Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Injil paling cuma berapa tahun, umur 32 kurang lebih ya, 32 tahun Nabi Isa alaihissalam difitnah oleh Yahudi Farisi yang memfitnah dia. Terus dalam terminologi Islam, Nabi Isa alaihissalam Allah selamatkan naik ke langit gitu kan. Kalau dalam terminologi Kristen kan wafat di tiang salib. Nah, ini perbedaannya antara Islam dengan Kristen. Nah, kalau Talmud itu dibikin ribuan tahun, lama banget ya. Yang bikin manusia biasa. Udah gitu proses pembuatannya tuh mereka sering cekcok antara rabi satu dengan rabi lain, bahkan pertikaian hebat secara personal malah. Ini yang cerita tuh rabi terkenal Yahudi lainnya yang namanya Rabi Moshe ben Maimonides atau Musa atau Moses bin Maimonides. Itu dia sendiri pernah bilang nih gawat nih waktu proses pembuatan Mishnah ataupun Gemara, mereka ribut sendiri cakar-cakaran gitu. Nah, membuat mereka itu jadi membuang waktu begitu banyak. 1000 tahun lebih dan 2000 Yahudi lagi yang bikin, 2000 rabi. Luar biasa kan, membuktikan ini bukan dari Allah, ini buatan Yahudi 100%, buatan manusia, buatan rabi, buatan hakam gitu kan. Dan fuqaha, ahli hukum Yahudi. Nah, Talmud yang benar-benar final itu dikodifikasi oleh seorang rabi yang sangat dihormati Yahudi, yaitu yang disebut dengan atau yang bernama Yosef ben Ephraim Caro pada abad 16. Nah, Talmud yang merupakan hasil kodifikasi dia itu disebut dengan Talmud Shulchan Aruch atau Set Table. Inilah yang dipakai sampai sekarang oleh orang Yahudi. Nah, dari dua Talmud ini, Talmud Yerusalem maupun Talmud Babilonia, yang paling sangat dipakai menjadi pegangan orang Yahudi atau menjadi rujukan utama atau yang paling otoritatif adalah Talmud Babilonia atau Bavli. Itu yang dipegang. Jadi Talmud Yerusalem kurang begitu punya wibawa ya. Karena yang terbesar itu Talmud Babilonia gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi bab 2. Kita masuk ke bab 2.
Bab 2 ini berjudul isi Talmud yang sangat keji dan biadab. Nah, saya mengklasifikasikan kejahatan kebiadaban isi Talmud ini berdasarkan jenis kejahatannya ya. Antara lain pertama rasisme, penipuan, kebohongan, ingkar janji, pencurian, pembunuhan, pedofilia. Bayangin, masa Allah ngajarin gitu kepada Nabi Musa alaihissalam? Nggak mungkin kan? Pasti iblis itu. Original iblis itu. Nah, ini faktanya ya. Saya akan sebutkan. Dalam Talmud, ini yang rasisme ya. Saya akan bahas yang rasisme dulu. Dalam Talmud pasal Keritut 6b halaman 78 Jebamot 61a dikatakan hanya orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non-Yahudi dalam kurung goyim bukanlah manusia melainkan binatang. Goyim itu arti binatang. Jadi kita ini apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun dianggap binatang. Goyim, nggak sederajat sama mereka. Itu rasisme pertama. Rasisme yang berikutnya adalah ketika Mesias atau juru selamat Yahudi datang, semua orang-orang goyim atau non-Yahudi akan menjadi budak-budak orang Yahudi. Nah, saya ada videonya nih, ya langsung orang Yahudi yang ngomong, ya sebagai fakta penguat ya. Nah, perhatikan video ini baik-baik. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה, שהאדם בן אדם, כמובן אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם אל עליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. ועכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 בינתיים המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים. Rasisme berikutnya. Nah, yang tadi itu orang-orang Yahudi yang akan jadikan budak ketika misalnya datang itu ada dalam pasal Erobin 43b Talmud ya. Rasisme berikutnya adalah jika Yahudi makan dengan goyim, makan bersama dengan goyim dalam satu meja gitu ya, ini sama dengan Yahudi makan dengan anjing. Ada dalam pasal Tosafot Jebamot 49b Talmud. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kemudian rasisme berikutnya, dengar baik-baik nih. Orang-orang Yahudi disebut manusia, tetapi ghaim non-Yahudi bukanlah manusia, mereka adalah binatang. Ini diulangi lagi di pasal Baba Mezia 114b, 114b. Rasisme berikutnya, orang goyim atau non-Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit. Dia lebih jijik pada goyim manusia non-Yahudi dibanding pada babi. Subhanallah. Ini ada dalam pasal Oraj Chaim 57,6a. Kemudian berikutnya nih, orang-orang goyim diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi. Ada dalam pasal Midrash Talpiot. Rasisme berikutnya ada dalam Talmud di pasal yang bicara begini. Orang-orang goyim non-Yahudi yang hamil tidak lebih baik daripada binatang yang hamil. Subhanallah. Aduh. Ada dalam pasal Choshen Hamish 405 Talmud. Kemudian rasisme berikutnya, ini rasisme plus kejahatan ya. Jika seorang goyim membunuh seorang Yahudi, maka ia bersalah.
Jadi ada non Yahudi bunuh goyim, dia bersalah tuh. Ada non Yahudi bunuh Yahudi, maka si non Yahudi salah. Tapi jika seorang Yahudi membunuh non Yahudi atau goyim, maka ia tidak bersalah. Itu adalah dalam pasal Tosefta 2A garis A8,5. Rasisme berikut, tidak diwajibkan orang Yahudi untuk menyelamatkan nyawa orang lain kecuali nyawa orang Yahudi. Itu ada dalam pasal Sanhedrin 37A. Pernyataan ini dikomentari di Talmud itu oleh rabi yang terkenal, rabi Yahudi yang terkenal namanya Moshe Maimonides yang memperkuat ajaran ini. Dia bilang itu benar. Ya. Jadi kalau ada orang non Yahudi celaka gitu, nggak perlu diselamatkan. Tapi kalau ada Yahudi celaka harus selamatkan. Sampai begitu rasismenya ya. Nah, rasisme selesai. Sekarang tentang penipuan. Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipu daya orang-orang goyim non Yahudi. Ada dalam pasal Zohar 1:168a. Kemudian tentang kebohongan nih. Yang tadi itu ya oke. Berikutnya adalah tentang kebohongan ya. Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa orang-orang non-Yahudi kepada kejatuhan. Ada dalam pasal Baba Kama 113a. Pantesan mereka sering ingkar janji dalam bikin perjanjian perdamaian dengan Palestina. Selalu Yahudi yang ingkar janji, merobek-robek isi perjanjian. Kemudian tentang kebohongan berikutnya ya. Seorang rabi telah berdebat dengan Tuhan dan mengalahkan Tuhan. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Dalam pasal Baba Mezia 59b. Nah, itu kebohongan tuh. Nah, sekarang lebih gila lagi nih. Tentang ingkar janji ya. Orang Yahudi tidak wajib membayar hutang-hutangnya kepada goyim atau non Yahudi ataupun menepati janji yang telah ditetapkan. Jadi orang Yahudi itu tidak wajib bayar hutang dan tidak wajib untuk menepati janji-janji yang telah ditetapkan antara orang Yahudi dengan goyim. Itu diatur dalam pasal Abodah Zarah 2A. Oke. Nah, sekarang tentang pembunuhan. Setiap orang Yahudi yang menumpahkan darah non-Yahudi, orang goyim atau disebut darah orang durhaka, mereka juga gitu, sama dengan mempersembahkan kurban pada Allah. Ya. Kemudian bab berikutnya tentang pencurian. Oh ya, yang tadi itu diatur dalam pasal Bamit Raba C21 dan Jalkut 772. Nah, setiap orang Yahudi yang menumpahkan darah goyim non Yahudi sama dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Dalam pasal Bamit Raba C21 dan Jakul 772. Nah, sekarang tentang pencurian. Diizinkan untuk mengambil tubuh dan kehidupan orang-orang goyim. Nah, itu diatur dalam pasal Sefer Ikarim 3C, 3 Romawi C 25. Nah, ini berkaitan dengan pencurian organ tubuh rakyat Palestina, baik Palestina Muslim maupun Palestina Kristen tuh sering diculik, diambil organ tubuhnya, dijual. Pelakunya adalah pemimpin mafia rabi ya, pemimpin mafia jual beli organ tubuh, namanya Rabi Dr. Yehuda His ya. Nah, kasus ini sempat mencuat pada tahun 2000 dan diberitakan oleh koran
Yediot Ahronot. Yediot Ahronot. Dan koran Swedia berjudul Avon Blad. Korannya Swedia lebih duluan lagi, tahun 92 dia membongkar ini. Oke. Kemudian tentang kejahatan. Bila mana seorang Yahudi ingin melakukan kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang dan lakukanlah kejahatan tersebut di sana. Ada dalam pasal Mutkatah 17A. Nah, sekarang ini yang gila nih, ini tentang pedofilia. Kejahatan pedofilia berikutnya yang diatur atau diajarkan oleh Talmud adalah seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 1 hari. Ini diatur atau diajarkan dalam pasal Sanhedrin 55b Talmud. Kemudian berikutnya, jika Yahudi berzina dengan gadis kecil di bawah umur, itu tidak apa-apa. Ini diatur dalam pasal Ketubot 1,1b. Pedofilia berikutnya, seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Ada dalam pasal Sanhedrin 54b. Nah, kemudian kejahatan berikutnya adalah kejahatan perzinahan ya. Dia ngajarin perzinahan nih, Talmud. Buktikan bila mana ada seorang pelacur di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh Rabbi Talmud Eliezer. Itu diatur dalam Talmud pasal Abodah Zarah 17a. Bangga banget nih Yahudi, Rabbi ini yang namanya Rabbi Yahudi namanya Eliezer. Kemudian perzinahan berikutnya ya, atau pelacuran. Rabbi Eliezer bertanya, apakah ada wanita yang bersedia menyerahkan dirinya selama beberapa hari untuk aku gauli? Kemudian datang seorang wanita yang bersedia melakukannya untuk seperti emas. Rabbi Eliezer pun menyerahkannya. Diatur dalam Abodah Zarah, pasal Abodah Zarah Talmud. Nah, berikutnya saya akan kutip pernyataan rabi-rabi ya yang terkenal di dunia Yahudi. Antara lain rabi yang tinggal di Amerika namanya Rabbi Yitzhak Ginsburg. Dia bilang gini, perbuatan mencuri atau mengambil organ tubuh milik goyim non-Yahudi itu dibolehkan. Itu hukumnya kosher. Kosher itu artinya halal dalam bahasa Islam. Mereka sebutnya kosher. Kosher halal. Kenapa? Karena asal dia begini. Karena nyawa Yahudi lebih suci, lebih berharga dibanding nyawa bangsa-bangsa lain. Dan pendapat ini dibenarkan lagi oleh Rabbi Moshe Greenberg. Karena perbuatan itu mencuri organ tubuh non-Yahudi untuk dipakai oleh orang Yahudi atau dijual belikan itu sesuai dengan ajaran Talmud. Makanya banyak orang Palestina baik Muslim maupun Kristen yang tiba-tiba disini diculik sama tentara Israel, pulang-pulang udah dikembaliin ke keluarganya, udah belah perutnya, diisi sapu, gang sapu atau diisi sampah. Nah, organ tubuhnya seperti ginjal dua-duanya diambil, mata diambil. Nah, pemimpin organisasi mafia perdagangan organ tubuh ilegal ini seorang rabi yang terkenal yang namanya adalah Rabbi Yehuda His, memimpin organisasi mafia penjual organ tubuh ilegal ya. Dan ini dibenarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Sempat heboh kan, terus masyarakat Yahudi minta fatwa
Terus dikeluarkan fakta oleh yang tadi saya sebut Rabbi Yitzhak Ginsburg dan Rabbi Moshe Greenberg membenarkan itu boleh koser. Udah amat ya orang non Yahudi mau mati mau mampus mau kita rampok itu ada orang tubuhnya, yang penting bisa menyelamatkan nyawa orang Yahudi karena orang Yahudi begitu suci nyawanya, begitu lebih penting dibanding daripada nyawa non Yahudi. Nah ada lagi nih. Rabbi Moses Maimonides ini sangat dihormati oleh orang Yahudi ya, Rabbi ini. Dia mengeluarkan fatwa mengajarkan bahwa kaum Yahudi berhak memperkosa wanita-wanita non-Yahudi atau goyim. Nah, kata-kata ini ada dalam naskah Ibrani edisi Volkheim tahun 1981. Rabbi Simeon ben Yohai, ini juga terkenal di kalangan Yahudi. Dia berkata dalam bahasa Ibrani, Top Shebe Goyim Harok. Artinya, orang-orang Yahudi atau goyim, orang-orang non-Yahudi atau yang disebut goyim, bahkan yang baik sekalipun, seluruhnya harus dibunuh. Walaupun di baik non-Yahudi itu. Ada dalam Talmud pasal Soferim 15, Kaidah 10. Ya. Kemudian ada lagi nih. Rabbi Meir Kahane. Ini Rabbi yang sangat beringas juga nih. Dia mengeluarkan fatwa orang-orang Arab itu tidak lebih dari anjing yang harus dibunuh sesuai ajaran Talmud. Nah itu. Terus kemudian ada lagi Rabbi Yaakov Perin. 1 juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong jari kelingking orang Yahudi. Pantasnya mereka dengan santainya membunuh, membantai Palestina, baik Palestina yang beragama Islam, Kristen, dihantam semua karena dianggap binatang. Nah, kita masuk ke dalam bab ketiga ya. Talmud yang menghina Islam dan Kristen. Terutama mereka sangat membenci Kristen maupun Islam ya. Ini sama-sama jadi korban mereka. Nah, saya akan kutip ya. Apa isi Talmud yang menghina Kristen maupun Islam. Dalam Talmud Sanhedrin 106a. Di situ dikatakan Maryam atau Maria berzina dengan tukang kayu. Subhanallah, ini fitnah keji. Bahkan pada Sanhedrin 43a dikatakan Yesus itu tukang sihir yang membawa orang kepada kegelapan. Bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran sangat memuliakan, mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Maryam 19 ada dialog antara ibunya Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam atau Maria dengan malaikat Jibril. Ya, dialognya begini, saya kutip. Sesungguhnya aku ini, kata Jibril, aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Allah akan memberikan anak laki-laki yang suci kepada Maryam atau Maria. Nah, laki-laki suci itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sangat dihormati ya dan diimani oleh umat Islam ya. Tapi orang Yahudi dianggap pezina, dianggap anak zina, dianggap tukang sihir. Allahu Akbar. Begitupun ibunya Maryam. Maryam itu dalam Talmud dikasih julukan Caria. Caria yang artinya, mohon maaf ya, kotoran binatang atau kotoran manusia. Subhanallah. Bahkan ada lagi yang lebih parah, kalimat yang parah di Talmud ini yang menghina Maryam atau Maria. Maria itu dikatakan stada, singkatan dari Sat It Miba Allah, ya, yang artinya perempuan yang tidak setia kepada suaminya atau pezina. Padahal dalam Islam Maria itu seorang yang sangat suci, perawan, tanpa yang hamil ya, Nabi Isa alaihissalam tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 42. Saya cuplik ya isi Al-Quran ini.
Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sungguhnya Allah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang sesama dengan kamu, yang sejamannya." Kemudian ada lagi surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Maryam membenarkan kalimat Robnya, kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat." Bayangin, sangat mulia Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam. Tapi dihina begitu rendah sama orang Yahudi, laknatullah ini, Yahudi iblis. Nah, seorang mantan rabi yang masuk Islam namanya Samuel Al-Maghribi, wafat tahun 1180 Masehi. Dia menulis buku yang berjudul Ifan Al-Yahudi. Dalam bahasa Indonesia artinya bantahan terhadap kaum Yahudi. Bahwa memang benar si Samuel ini berkata memang benar Talmud isinya tuh sangat menghina Nabi Isa alaihissalam, Maria atau Maryam ya. Nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai anak hasil hubungan gelap antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Subhanallah. Kemudian seorang pendeta Katolik yang namanya I.B. Baranites yang menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, dia juga membongkar habis kitab Talmud. Dia itu dosen di Universitas Katolik Roma di kota Saint Petersburg atau dulu disebut dengan Leningrad ya, di Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Ia menulis buku yang berjudul Fat at-Talmud, artinya skandal kebiadaban Talmud. Ya, buku ini merupakan hasil dari dia mempelajari, meneliti, menelaah, membongkar isi Talmud. Dan kemudian buku itu dicetak tahun 1892 di percetakan Akademi Sains Kekaisaran Rusia atau Russian of Academic Sciences. Oke, kita masuk bab 4 ya. Yang berjudul tokoh-tokoh Kristen atau Nasrani seperti paus, kardinal, uskup, pendeta yang menyerang Talmud atau memerangi Talmud. Akibat dari isi Talmud yang sangat menghina ajaran Kristen, agama Kristen, orang-orang Kristen, maka para petinggi gereja pada abad lampau ya, sekitar tahun 1400-an, 500-an, 600-an, 700, mereka kompak se-Eropa ya, di Eropa itu melarang keras peredaran Talmud dan memerintahkan agar membakar ribuan Talmud, semua Talmud dari daratan Eropa. Saya bacakan ya. Pertama, tahun 553 Masehi, Kaisar Justinianus di Romawi Timur atau Bizantium atau Konstantinopel, Turki, mengeluarkan fatwa mengharamkan penyalinan dan penyebaran Talmud di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi Timur tahun 553. Kemudian tahun 1707 ribuan Talmud dibakar di kota Brandenburg, Jerman. Kemudian Dr. Joseph Barclay dalam bukunya Hebrew Literature and Talmud menceritakan dengan rinci langkah-langkah antisipasi Kristen Barat dalam membendung Talmud dengan cara menyita dan membakar Talmud yang mengandung ajaran yang buruk. Kemudian lagi Kaisar Honorius di Romawi Barat. Kaisar Honorius di Romawi Barat mengeluarkan undang-undang yang menegaskan para hakamim atau rabi-rabi pembuat Talmud adalah kaum devastator, yaitu penghancur. Kemudian lagi nih, pada
tahun 1226 sampai 1270 Masehi di Prancis pada zaman pemerintahan Raja Louis de Pious mengeluarkan perintah untuk membakar semua kitab Talmud dari daratan Prancis. Kemudian lagi pada abad ke-13, berarti tahun 1300-an ya, dua orang paus, yaitu pertama Paus Gregory IX ya, tahun 1227, dan Paus Innocentius IV tahun 1234 Masehi memerintahkan membakar semua Talmud dan buku-buku Yahudi. Ya, ini paus loh yang ngomong. Pejabat tertinggi, pendeta tertinggi dalam institusi gereja Katolik. Kemudian tahun 1290 Raja Inggris Edward I mengusir semua orang-orang Yahudi dari Inggris karena terbukti melakukan penghinaan terhadap agama Kristen dan terbukti melakukan makar. Kemudian dalam buku Jewish Universal Encyclopedia mengatakan tahun 1242 Masehi di Paris, Prancis, kitab-kitab Talmud dibakar setiap hari oleh rakyat Prancis pada zaman Raja Louis IX. Kemudian Paulus III tahun 1534, Paulus IV tahun 1555, Pius IV 1554, Gregory XIII tahun 1572, Clement VIII tahun 1592, Alexander VII tahun 1655, Benedict XIV tahun 1724 Masehi, dan lain-lain adalah tokoh-tokoh besar agama Kristen, pemuka agama Kristen Katolik yang mengutuk kitab Talmud dan memerintahkan pembakaran sesuai dengan konsili yang 30. Kemudian Paus Clement VIII dengan tegas mengatakan, sesungguhnya umat Yahudi, umat Talmud adalah pembangkang dan terkutuk. Talmud dan kitab-kitab Yahudi lainnya harus dimusnahkan dari bumi ini. Kemudian tahun 1840 Majelis Kota Polandia membakar ribuan Talmud dan mengatakan bahwa Talmud adalah sumber penghinaan Yahudi terhadap agama Kristen. Tahun 1740 Masehi, Uskup Polandia mengeluarkan perintah untuk membakar semua kitab Talmud. 1520 Paus di Vatikan memerintahkan untuk membakar semua kitab Talmud karena terbongkar semua doktrin-doktrin sesat, doktrin berbahaya Yahudi yang menyerang, menghina, merecehkan institusi gereja serta penghinaan yang keji terhadap agama Kristen dan orang-orang Kristen. Semua itu ada dalam Talmud. Bro, itulah tadi penjelasan dari saya tentang sejarah Talmud dan dampak buruknya ya, serta perawanan dari orang-orang yang dirugikan oleh Talmud. Saya akan mengutip ayat dari Al-Quran ya, tentang ulah yang berkaitan dengan ulah orang-orang yang perusak kitab suci ya, yang membuat sendiri kitabnya dengan tangannya sendiri, tapi kemudian ngaku ini dari Allah atau dari Tuhan ya. Nah, hal itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 79. Saya bacakan terjemahannya ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang lebih besar lagi, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah mengancam kecelakaan besar di dunia dan akhirat bagi mereka yang bikin kitab sendiri ngaku dari Allah padahal buatan mereka sendiri. Itulah Yahudi. Bahkan kitab Tauratnya pun di karang-karang mereka dirubah-rubah untuk kepentingan mereka yang mereka menguntungkan, padahal itu bagi Allah sedikit keuntungan, nggak ada keuntungan, malah merugikan mereka di dunia akhirat. Oke bro, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jadi di akhir zaman ini jadi peringatan bagi kita agar hati-hati terhadap fitnah Yahudi.
Karena Dajjal laknatullah itu orang Yahudi, sebagaimana informasi dari Nabi Muhammad SAW yang banyak memperingatkan kita dalam hadis-hadis sahihnya. Nah, sampai jumpa lagi dengan Oscar TV dengan tema yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman semua. Silakan tinggalkan pesan kalau mau ada komen, kita diskusi yang sehat, yang beradab ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.